Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang emosi. Para pemirsa sekalian, pernahkah Anda menjumpai orang yang susah sekali menikmati hidup atau menikmati apapun aktivitas yang ia lakukan? Atau pernahkah Anda mendengarkan atau menyimak ketika teman Anda bercerita atau berujar, "Aku sulit sekali mencintai seseorang." Atau pada waktu yang lain bertemu dengan orang yang tidak bisa marah, bertemu dengan orang yang tidak pernah sedih. Sesungguhnya orang-orang itu sedang menghadapi masalah psikologis, terutama pada bagian emosi. Nah, para pemirsa sekalian, kira-kira bagaimana rasanya menjadi robot yang tidak pernah mengalami kesenangan, tidak pernah mengalami kesukaran sebagaimana kita alami selama ini? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya emosi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah An-Najm ayat 43 telah disebutkan, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Para pemirsa sekalian, emosi merupakan pengalaman afektif yang mempunyai komponen internal, yang mempunyai komponen eksternal. Komponen internal berupa perasaan subjektif dan keadaan fisiologis yang tentu saja adanya di bagian dalam diri kita. Sementara komponen eksternal yaitu komponen yang secara eksplisit dapat kita lihat dengan mata kita. Misalnya ekspresi wajah dan juga perilaku. Nah, secara umum pemirsa, emosi terbagi menjadi dua. Emosi positif dan emosi negatif. Nah, jenis yang pertama atau emosi positif merujuk pada kegembiraan. Sedangkan jenis emosi yang kedua, yaitu emosi negatif, mengimplikasikan pada kesukaran. Nah, di antara ragam emosi yang ada pada kita manusia adalah cinta, ketakutan, harapan, kebencian, dan juga kemarahan. Namun, walau marah identik dengan emosi negatif, tetapi Islam membenarkan bila mana emosi tersebut karena Allah Ta'ala. Umar bin Khattab adalah contoh sahabat yang terkenal akan ekspresi marah dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, marahnya sahabat Umar hanya karena Allah. Dicontohkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah saat mengetahui ada korden yang bergambar makhluk hidup di kediaman Aisyah. Para pemirsa sekalian, dalam perspektif Islam,
emosi bisa dianggap sebagai sebuah tes bagi kita seorang muslim. Nah, keberhasilan kita dalam melampaui tes itu ditandai dengan kemampuan kita dalam mengontrol emosi dan sekaligus menyalurkannya hingga ke pencipta emosi. Orang disebut muttaqin antara lain bila ia tergolong orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Para pemirsa sekalian, karena emosi bersifat natural, ia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak diperkenankan untuk menghilangkannya. Kita tidak diperkenankan mengeliminasinya. Hanya saja Allah menyediakan batasan tipe ekspresi emosi yang dibenarkan dan disalahkan atau tercela. Para pemirsa sekalian, itulah diskusi kita pada kesempatan kali ini tentang emosi. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.